Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sekali lagi kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan karunia yang diberikannya. Diberikan kita nikmat sehat, kemudian nikmat sempat, sehingga kita berada di rumah Allah ini, mudah-mudahan dalam keadaan taat kepadanya. Semoga nikmat yang sudah kita dapatkan ini mudah-mudahan selamanya kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa pula kita sampaikan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita berbuah syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Ma'asyarul kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang dimuliakan Allah, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah melalui kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah sampai pada bab atau pasal yang ke-6. Qala faslun al-ibadatu zikr. Al-ibadatu zikr, yaitu ibadah itu adalah zikir. Artinya zikir itu meliputi semua ibadah, meliputi semua ibadah, semua hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan, bahkan keyakinan, itu adalah zikir. Karena al-ibadah kullu syai'in yuhibbuhu Allah min al-a'mal wal aqwal wal i'tiqadat. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridainya, baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan, itu semuanya adalah ibadah. Nah, semua itu adalah zikir. Mendirikan segala yang dicintai Allah, segala yang diridai Allah, itu adalah masuk dalam kerangka zikrullah. Makanya duduknya kita belajar, duduknya kita mengaji, terhitung zikrullah. Atau kita mencari penghidupan, kemudian tidak lupa kita berniat karena Allah, juga dalam keadaan zikrullah. Pokoknya segala hal yang dicintai Allah itu adalah ibadah, dan semua ibadah adalah masuk zikir. Kenapa? Karena zikir itu artinya mengingat. Mengingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita tidak akan melakukan kecuali yang diridainya. Qala rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, i'lam, ketahuilah olehmu, anna fadilata dzikri ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Bahwa keutamaan zikir itu tidak terbatas hanya pada tasbih, itu mengucapkan subhanallah, wat tahlil atau tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wat tahmid atau mengucapkan tahmid alhamdulillah, wat takbir atau takbir Allahu akbar, wa nahwiha atau semisalnya seperti hauqala, la hawla wala quwwata illa billah, atau basmalah, bismillah, dan seterusnya. Bal, akan tetapi kullu amilin lillahi ta'ala bita'ah, akan tetapi setiap orang yang beramal karena Allah dengan amalan taat, dengan suatu amalan yang merupakan ketaatan,
fahuwa zakirun lillahi ta'ala, maka orang ini disebut berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kaza qala Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama. Inilah yang dikatakan oleh Imam Sa'id bin Jubair Al-Asadi, murid Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa setiap yang beramal ketaatan lillah maka dia sudah menegakkan zikrullah. Itulah ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, innama ju'ilat tawafu bil baiti was-sa'yu bainas safa wal marwah wa ramyul jamarat li iqamati zikrillah. Disunnahkannya tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, atau melontar jumrah yang 3, itu dilakukan karena menegakkan zikrullah, untuk menegakkan zikrullah. Karena itu semata-mata mengikut Allah. Kalau tidak, kenapa kita tawaf di Ka'bah, ngelilingi batu? Sah? Cuman karena itu diperintahkan. Tidak berlaku yang lain. Misalnya, boleh tidak kita tawaf mengelilingi kuburan Nabi alaihissalatu wassalam? Hah? Kenapa? Karena tidak zikrullah, tidak taat kepada Allah. Karena orang mengatakan, mana yang lebih mulia, kuburan Nabi daripada Ka'bah? Mana yang lebih mulia, kuburan Nabi daripada Ka'bah? Salah. Ka'bah lebih mulia. Ya, dia kita disuruh arah kiblat ke situ. Tapi yang mana yang lebih mulia, kuburan Nabi atau Ka'bah? Hah? Karena kuburannya ya. Tidak, kan di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cara berpikir orang-orang yang nak berbuat sesuatu tapi tidak direstui Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan kalau tawaf di Ka'bah dibolehkan, tentu tawaf di kuburan Nabi lebih dibolehkan. Kenapa? Nabi lebih mulia dari Ka'bah. Sahih. Seorang mukmin di mata Allah lebih mulia dari Ka'bah. Tak tahu tuan-tuan ya? La naqdul ka'bati hajaran ahwanu indallah min safki damil mu'min. Kata Nabi SAW, meruntuhkan Ka'bah sampai hancur berderai, sampai hancur, artinya menjadi batu-batu kecil, itu lebih ringan di sisi Allah daripada menumpahkan darah seorang mukmin. Berarti orang beriman lebih tinggi sisi Allah daripada Ka'bah. Ini enggak, orang Islam dibunuh, diam aja antum. Ka'bah mau diserang. Nah, itu. Jadi kaum muslimin bukan merendahkan Ka'bah, tidak. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang mukmin lebih mulia dari enggak yakin nampak ada. Makanya tuan-tuan hina-hina juga saya. Menghina Ka'bah tidak berani. Kan ya? Menghina seorang mukmin berani tuan-tuan. Menghina Ka'bah tidak berani. Sah? Bukan. Seharusnya sebagaimana anda tidak boleh menghina Ka'bah, harus tidak boleh lagi menghina seorang mukmin. Karena orang mukmin itu lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah sendiri. Jelas? Nah, berdasarkan qiyas ini, orang mengatakan kuburan Nabi lebih utama daripada Ka'bah. Karena di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tawaf di Ka'bah dibolehkan, oleh sebab tawaf di kuburan Nabi lebih boleh gimana menurut tuan-tuan? Woi, bagaimana tuan-tuan?
Hah? Kalau antum tawaf di Ka'bah, iqamatu zikrillah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau antum tawaf di kuburan Nabi, iqamatu zikri syaitan. Karena apa? Karena tidak direstui oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang merestui? Siapa merestui? Syaitan. Ya Allah yahdi alaikum. Ulang kembali. Kalau antum tawaf di Ka'bah, itu direstui oleh Allah. Apa dalil? Masya Allah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sucikan rumahku. Untuk siapa? Lit-ta'ifin, untuk orang yang tawaf. Tapi ada enggak satu dalil saja bahwa Allah mensucikan kuburan Nabi untuk tawaf? Jawablah. Bilang enggak tahu. Enggak tahu kan selesai. Enggak ada. Makanya qiyas seperti ini qiyas syaitani, datang dari syaitan. Kita kalau bukan karena Nabi yang perintahkan, tak kita buat. Kalau bukan karena Allah yang izinkan, tak kita tawaf. Jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajarul Aswad. Gimana? Woi, mencium Hajarul Aswad. Bagus enggak? Zikrullah enggak? Bagus. Kenapa bagus? Karena Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, Umar radhiyallahu anhu ketika dia mencium Hajarul Aswad, apa dia bilang? Wallahi ya Hajar, inni la a'lam annaka hajarun la tandur wa la tanfa. Hai batu, demi Allah saya tahu anda ini hanya batu yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Laula, ingat, laula, kalau bukan anni, saya melihat, anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuk. Kalau bukan karena Nabi saya lihat menciummu, aku tidak cium. Jadi harusnya juga seorang mukmin kalau tidak melihat Nabi perintahkan tawaf di kuburannya, jangan tawaf. Jelas? Walaupun secara qiyas kuburan Nabi mungkin antum katakan lebih mulia dari Ka'bah, karena di situ ada Rasulullah SAW. Rasulullah lebih berharga di sisi Allah daripada Ka'bah itu sendiri. Tapi Allah tak suruh dan tak izinkan kita untuk tawaf di Ka'bah. Maka siapa yang untuk tawaf di makam Rasulullah SAW, maka siapa yang tawaf di kuburan Nabi bukan taat pada Allah, bukan taat pada Rasulullah, bukan iqamatu zikrillah, tapi adalah iqamatu syi'aris syaitan. Karena kalau bukan dari Allah berarti dari syaitan. Manusia ustadz yang bilang, buya yang bilang, kan syaitan ada dua. Syaitan ada dua. Syaitan jin dan syaitan manusia. Semua yang membisikkan kesesatan maka dia adalah syaitan. Tapi pakai jubah weh. Antum tahu tak dulu umat Nabi Nuh disesatkan oleh iblis pakai apanya? Pakai jubah, pakai sorban. Janggutnya panjang weh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu iblis ikut rapat dengan orang Quraisy untuk membuat makar terhadap Nabi di malam hijrah. Ketika Nabi nak hijrah ke Madinah, iblis ikut rapat
di DPR, di DPR pula, di Majelis Permusyawaratan Orang Quraisy, Darun Nadwah namanya. Ya sama juga sebenarnya. Darun Nadwah itu adalah tempat bermusyawarahnya petinggi Quraisy dulu. Bagian pertahanan ikut, bagian Kementerian Haji ikut, bagian urusan Ka'bah ikut, bagian akomodasi dan sebagainya ikut, di situ rapat. Datanglah iblis dengan pakaian seorang syekh, ikut nimbrung di situ dan ikut memberikan usulan untuk mencelakakan Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi saat itu Abu Jahal lebih hebat dari iblis. Abu Jahal lebih hebat dari iblis. Iblis pun mengaku kepadanya, anta. Ini baru usulan yang jitu. Apa usulan iblis? Usulan Abu Jahal, kita kumpulkan 40 orang pemuda-pemuda kesatria dari setiap kabilah Arab. Lalu mereka menunggu ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka serentak membunuhnya. Jangan ada yang terlambat, serentak. Sebab siapa yang pertama itu yang dituntut. Tapi kalau serentak, semuanya kena tuntut. Kalau 40 suku lawan satu suku, orang Bani Hashim akan menyerah, tidak berani berperang. Akhirnya mereka terpaksa menerima tebusan diat. Nah, kalau diat kita mampu bayar. Tak, kalau perang Bani Hashim tidak bagus. So, usulan siapa? Usulan siapa? Syekh Abu Jahal, Haji Abu Jahal. Nah, kaum muslim. Tapi yang syahid, syaitan ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Semua yang menyesatkan itu pasti syaitan. Adalah syaitan yang membisikkan kesesatan. Allah dan Rasul tak izinkan kita tawaf kecuali di Ka'bah. Apapun alasannya, bukan karena Ka'bah lebih mulia dari manusia, tidak, tetapi karena itu perintah Allah. Bukan karena batu itu lebih mulia dari Umar bin Khattab, tidak, tapi karena sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa kita tidak mungkin zikrullah kecuali dengan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan zikrullah. Karena seperti kata Imam Nawawi rahimahullah tadi, setiap yang beramal lillah dengan sebuah ketaatan, maka itu adalah zikrullah. Kalau kita lakukan perintah yang bukan perintah Allah, disebut kita orang taat? Saya ulang kembali, kalau kita punya anak yang diikutinya selalu perintah tetangga kita, bukan perintah kita, mak itu taat anak saya tuh, gitu ya. Saya ulang balik. Anak tuan-tuan, masya Allah, kalau disuruh tetangga rajin, tapi kalau disuruh oleh ayah dan maknya ngeles. Anak taat atau anak tongkau? Gitu aja kok repot. Sah? Anak taat apa anak tongkau ini? Serius ini, anak taat atau anak tongkau? Anak tongkau. Sebab apa? Dia melakukan yang baik, tapi bukan perintah orang tuanya, tapi perintah yang lain. Pasti antum takkan nilai anak berbakti. Sayang lekit tetangga berdekat awak gitu. Istri kita, dah, kalau suami tetangga yang pulang, masya Allah mas, masya Allah, sambutannya luar biasa. Pas kita yang datang, salam kita pun tak dijawabnya. Istri taat atau istri tongkau? Tahu tuan-tuan rupanya. Kalau sudah bilang istri baru tahu. Jadi sama juga, Allah perintahkan ini, tapi bukan itu yang dia taati. Tapi yang dia taati adalah perintah selain Allah, siapapun namanya, nak syaitan jin maupun syaitan manusia.
berarti orang ini bukan berbuat taat, walaupun nunduk-nunduk, walaupun sampai tersungkur beribadahnya. Enggak. Siapa yang suruh Anda untuk melakukan itu? Ya, antum taat, baca zikir ini dan itu, tapi siapa yang suruh? Siapa yang suruh? Kiai. Berarti Anda orang yang taat pada kiai. Siapa yang suruh? Buya. Berarti Anda orang taat pada buya. Nah, yang taat kepada buya tanpa ada perintah dari Allah dan Rasul, dia bukan orang taat pada Allah dan Rasul. Makanya pahalanya suruh minta sama si buya. Pahala minta sama si kiai. Pahala minta sama si tuanku. Tapi kalau seandainya orang yang taat pada Allah, yang dilakukannya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Mas Syekh? Jadi semua ketaatan itu yang dinilai zikrullah adalah ketaatan pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan tadi wa kullu amilin lillah. Setiap orang yang beramal karena Allah. Kalau orang yang melaksanakan perintah selain Allah karena Allah dia beramal. Saya ulang kembali, setiap orang mengerjakan perintah selain Allah karena Allah dia beramal? Pasti tidak. Pasti tidak. Contoh, ya, sebagian orang tua kita ketika nak berpesta pernikahan anaknya, lalu kita sampaikan pesta itu supaya barakah, harus kosong dari hal-hal durhaka, maksiat kepada Allah. Apa jawaban orang tua kita itu? Isu ada sabu, ada uang-uangnya, kecen wak musikin deh. Berarti dia berbuat itu karena Allah atau bukan karena Allah? Hah? Saya ulang kembali. Ketika dia bilang, kalau kita buat yang seperti itu, alat-alat yang melagu-lagu itu, nanti kalau kita nak pergi organ tunggal, dibilang orang seperti kematian. Berarti dia berbuat karena Allah atau karena orang? Jelas sekali. Apa kata manusia? Kan juga ada yang bilang memang acara-acara seperti ini, seperti kata Imam An-Nawawi atau Ibsyih Nawawi atau Syekh Hasyim Asy'ari, adalah bid'ah mungkarah, adalah bid'ah yang mungkar, tetapi sudah biasa dilakukan orang. Kalau kita tegur, kita perang, sah? Akhirnya hidupkan terus. Berarti dia taat sama Allah kah atau taat sama orang? Saya ulang, dia taat sama Allah atau taat sama orang? Sama orang. Buktinya dia karena orang. Ada lagi, wang pela kakin ngaji wang. Tak bisa makan, tak disuruh Allah dan Rasul. Beko kalau mati tak dikuburkan danaknya. Kan itu, tak dimati, tak dikuburkan. Acalah mak ndak kubur nancenya malam harinya. Jadi malam hari. Misalnya musim haji, ini banyak intimidasi kan oleh pangdam-pangdam, panglima dam, bukan pangdam militer, bukan, panglima dam di Mekah. Kalau kamu ndak ikut saya, ndak saya urus nanti, sah? Ndak diurus. Baik. Akhirnya terpaksa juga orang kita itu ikut. Akhirnya dia taat sama Allah atau taat pada ketua kloter, taat pada ketua rombongan, karena takut tadi. Gimana kita nak mengatakan itu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah perintahkan jangan sembelih sebelum hari nahar. Kalau tidak sempat hari nahar, masih ada 3 hari tasyriq, sah? Alhamdulillah. Tapi karena takut pada manusia, akhirnya dia buat taat pada manusia, tapi berharap pahala sama Allah. Dapat? Dia taat sama orang kok minta pahala sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jelas? Saya sudah sering mengerjakan pekerjaan yang tanpa perintah dan tanpa SK, ndak ada gaji dong, ndak ada honor. Sahih bang? Nah, kalau ndak ada SK, ada honor? Ndak ada, sering. Ya, sudah sering. Makanya setiap ada pekerjaan yang disuruh saya melakukannya, ndak ada SK-nya, saya sudah siap. Insya Allah tak ada, ndak ada honor, ndak ada pendapatan di situ. Sudah sering, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, di acara semuanya. Ya jangan harap, nggak ada. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada SK, kadang ada pun SK ditulis pula di situ. SK-nya tidak ada konsekuensi pencairan dana. Berarti tidak ada juga, biasa. Berarti kita harus siap-siap, tidak dapat honor. Tapi dapat rezeki kan tidak masalah. Honor nggak ada, rezeki ada. PT tidak ada, tapi rezeki ada. Makanya pernah saya disuruh oleh sebagian orang untuk menulis lamaran. Saya bilang saya tidak mau melamar, Kalau tidak ada lamaran, tidak keluar SK. Saya tidak butuh SK, saya bilang. Tidak ada SK, tidak ada gaji pula. Kalau tidak gaji, saya tidak butuh gaji. Yang penting ada PT. Gaji tidak penting. Yang penting PT ada. Kan PT kan tidak mesti gaji kan? PT kan tidak mesti gaji. Upah PT juga, sedekah PT juga, hadiah PT juga, hibah PT juga, warisan PT juga. Jadi rezeki juga maksud saya, tidak mesti dalam bentuk gaji. Ada pun ada PT tidak masalah, yang penting ada rezeki. Berapa orang banyak PT-nya, masalah kalau sakit tidak ada dana untuk berobat katanya. Abang jawab tadi bang, iya bawalah berobat ke Malaysia, tidak ada PT-nya. Macam pula PT tidak ada, rokok puluhan buah, tidak bisa berobat. Ayolah makan sekali-kali tempat yang enak, nggak ada PT. Padahal bayaran sewa rumah petaknya sebulan 1 miliar. Tidak ada PT untuk makan yang sedap. Jadi untuk apa? PT banyak, rezeki tidak ada. Lebih banyak PT banyak, rezeki banyak juga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang tak ada perintah, tidak ada SK, jangan harap ada pahalanya. Karena itu tidak taat pada Allah, tapi taat pada sang orang yang menyuruhnya. Makanya Nabi tak pernah suruh kita tawaf di kuburan, tapi dia suruh kita tawaf di Ka'bah. Maka jangan tawaf kecuali di Ka'bah. Sekalipun orang di kuburan itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah itu sendiri. Memang mukmin lebih tinggi nilainya di sisi Allah dari Ka'bah itu sendiri. Kalau tuan-tuan paham itu, jaga kehormatan seorang mukmin. Jangan rendahkan seorang mukmin. Karena merendahkannya adalah kefasikan. Fasik itu dosa besar. Membunuhnya adalah kekufuran. Nauzubillah. Maka hindari menghina orang-orang beriman. Ya sekalipun tidak sepaham, sekalipun dia orang rendahan, tidak boleh dihina, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diacuhkan. Karena dia lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Tetapi tidak boleh tawaf di kuburannya. Kenapa tidak boleh? Memuliakannya boleh, dimuliakannya disuruh. Tawaf di kuburannya tidak pernah disuruh. Kalau antum buat juga, tanya siapa yang nyuruh. Ternyata yang nyuruh Ustaz, Syekh Kiai, minta pahala sama Syekh Kiai. Besok Kiai itu sampai di akhirat kuyu dia, tidak bisa bicara. Ya, karena apa? Baru dia tahu, lau hadanallahu lahadainakum. Andainya dulu di dunia kami dapat hidayah, pasti kami sampaikan hidayah itu pada kalian. Baru ngaku di situ, tidak ada guna lagi. Maka di sini pastikan bahwa kita buat ketaatan lillah, bukan selainnya. Karena kita ingin iqamatu zikrillah, bukan iqamatu zikri syaitan. Baik, masuk waktu saya. Dah, kita azan dulu lah. Nah. Allah
أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن لا حول ولا لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والحمد والصلاة Bismillah. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu wa ghairuhu minal ulama, setiap orang yang mengamalkan ketaatan lillahi taala itu adalah telah mendirikan zikrullah. Wa qala Atha rahimahullah, berkata Imam Atha, yakni Atha ibn Abi Rabah, salah seorang ulama tabi'in yang kalau di musim haji tidak boleh berfatwa di masa Khalifah Harun ar-Rasyid atau selainnya kecuali Atha bin Abi Rabah atau Abu Malik bin Marwan, saya lupa, bahwa beliau perintahkan di musim haji tak boleh berfatwa kecuali Atha bin Abi Rabah. Beliau ini asalnya adalah hamba sahaya yang dimerdekakan, kalau dari sisi penampilan tidak menjanjikan, tetapi ilmu luar biasa meninggikan. Makanya amaknya dulu waktu dia masih kecil dan muda tuntut ilmuna, karena ilmu itu akan mengangkatmu. Tapi kalau penampilan nampaknya enggak, badan hitam, badan kecil, rambut keriting, tetapi subhanallah akhirnya menjadi rujukan orang-orang Islam dari seluruh penjuru dunia. Sampai hari ini ilmunya masih menjadi konsumsi kita. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan majalisuz zikri hiya majalisul halali wal haram. Majelis-majelis zikir itu seperti yang disebutkan dalam banyak hadis, bahwa malaikat-malaikat mencari majelis-majelis zikir. Nah, apa yang maksud dengan majelis zikir itu? Kata Imam Atha, ini adalah majalisul halali wal haram, yaitu majelis yang mengajarkan kepada kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Itu termasuk zikir. Sama lain dengan pernyataan Imam An-Nawawi tadi atau Sa'id bin Jubair tadi, bahwasanya seluruh ketaatan kepada Allah adalah zikrullah. Mengetahui halal kita makan, kita pakai, kita ambil, dan mengetahui haram kita tidak makan, tidak minum, tidak ambil,
Itu adalah sebenarnya zikir. Ketika saya tahu ini minuman dah halal, kenapa tidak halal? Allah, berarti ingat Allah SWT, saya tinggalkan. Ketika saya melihat yang tak boleh dilihat, lalu saya berpaling atau beristighfar, kenapa tidak boleh? Allah, ingat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya. Ketika kita punya anak, lalu kita suruh dia atau didik dia dengan cara yang tidak tepat, ingat lagi, tidak benar ini, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada pepatah mengatakan, jadikanlah anakmu yang bila dilihat oleh orang, orang akan mengatakan semoga Allah membalas kebaikan yang mendidik anak ini. Tak Cinang? Tak pengen? Ketika anak kita dilihat orang, orang langsung berdoa, ya Allah beri balasan kebaikan bagi yang mendidik anak ini. Kalau kita yang mendidik orang tuanya, kita yang dapat. Atau setidaknya tidak punya anak, kita punya murid-murid yang bila dilihat oleh orang murid kita, orang berkata, ya Allah beri rahmat dan ampunan kepada orang yang mendidik anak ini. Jadi tidak punya anak saleh, punya anak-anak didik saleh. Makanya berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, lam yatruk waladan salihan yad'ulah. Dia tidak meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Apa sebab? Karena jihadnya tidak memberi waktu baginya untuk menikah. Mulai dari jihad menuntut ilmu sampai jihad melawan orang Tartar, orang Mongol. Beliau adalah di medan ilmu adalah seorang kesatria sejati, pembawa bendera ilmu, sampai orang-orang takut kepadanya karena di bidang apapun dia adalah ahlinya. Jadi kalau ada orang yang saking rajin memfitnahnya, bukan karena lebih tinggi ilmunya, karena Ibnu Taimiyah membongkar kejahilannya, maka kita dapatkan orang yang paling membenci Ibnu Taimiyah adalah Syiah Rafidah, karena beliau yang paling ahli membongkar kesesatan orang Syiah Rafidah dalam tulisan-tulisannya dan ceramah-ceramahnya, dan diikuti oleh orang-orang yang mirip-mirip pula dengan orang Syiah Rafidah, yaitu orang-orang Sufi yang banyak meniru cara orang-orang Syiah. Kalau Syiah mengkultuskan imamnya, orang Sufi mengkultuskan kiai dan walinya, sehingga infaknya di kuburan lebih banyak daripada infak di masjid. Masjid kita dia ada 5 karung setahun penghasilan infaknya, enggak ya? Masya Allah. Ada kuburan keramat, Masya Allah, 5 karung, bukan karung kerupuk tapi karung padi. Itu kan abang bezo karung padi dengan karung kerupuk, tahu bedanya? Karung kerupuk tidak bisa dipadat, karung padi sampai dijak-injak memadatkannya. 5 karung setahun untuk satu kuburan. Kabarnya kiai itu punya 3 kuburan pula, kuburan keramat. Berarti 3 kali 5, 15 karung. Masya Allah. Kalau sempat masjid kayak gitu ya. Kenapa? Karena mereka merasa kuburan lebih menerima infak daripada masjid. Kalau bukan karena kuburan lebih mulia dari masjid, pasti masjid lebih banyak infaknya. Cobalah cek di negeri kita atau di negeri yang banyak sufinya, pasti masjid tidak banyak infaknya, kuburan banyak infaknya. Sebuah kuburan di salah satu negeri Timur Tengah yang banyak tarekat dan sufinya, satu kuburan berpenghasilan minimal 50 juta pound, ya lebih kurang 80 miliar setahun. Masya Allah, bisa bikin masjid megah itu ya. Makanya tidak mungkin dicegah, tidak mungkin dihentikan. Karena apa? Menjadi sumber PAD, pendapatan asli dayen.
Jadi kaum muslimin dan muslimat banyak yang dapat setoran dari situ. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka majalis yang begini ini tidak mungkin diketahui dengan kecuali dengan majlis ilmu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang gencar di medan ilmu. Di medan jihad dia selalu jadi pemimpin pasukan berjihad melawan orang-orang Mongol, orang-orang Tatar dengan gagah berani. Ya, banyak para ulama kita yang seperti itu, mulai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada khulafa ar-rasyidin, mereka di ilmu adalah bintangnya, dan di medan jihad adalah kesatrianya. Nasallallahu ayyujuzul. Tapi beliau tak tinggalkan anak saleh, tapi yatruku atau taraka ummatan salihah yad'una lahu. Tapi beliau meninggalkan umat yang saleh yang mendoakannya. Termasuk mudah-mudahan kita yang sering mendoakan beliau. Kalau tidak ada anak kita, harus ada anak-anak kaum muslimin yang kita didik. Tapi setelah kita didik, nah orang nampak auzubillah, siapa majunya, paham tak? Ini anak siapa? Siapa ayahnya? Siapa gurunya? Auzubillah. Tapi hendaknya ketika anak itu dilihat orang mengatakan, Masya Allah, siapa ayahnya nih? Siapa maknya? Siapa gurunya? Pasti orang mendoakan, semoga Allah melapangkan kuburannya, semoga Allah memanjangkan umur kalau masih hidup, dan semoga berkah keturunannya. Tapi kalau nampak deh, anak siapa nih? Sawaw luar biasa ini. Auzubillah. Nah, tahu sawawnya mas? Enggak ya? Apa gimana ya? Sawaw apa bahasa? Brengseknya. Auzubillah. Auzubillah. Jadi kaum muslimin, jadi kata beliau, majalisul halal wal haram kaifa tashtari wa kaifa tabi'. Bagaimana engkau membeli, bagaimana menjual. Itu juga majlis zikir. Wa tusalli wa tasum, bagaimana engkau puasa, bagaimana engkau salat. Nah, itu semuanya adalah majlis zikir. Wa tankih wa tutallik, bagaimana engkau menikah, dan kalaupun harus menjatuhkan talak, seperti apa pula kamu menjatuhkan talak. Wa tahujju wa ashabu dzalik, dan bagaimana kamu berhaji, berumrah, dan yang semisalnya. Nah, yang majlis itulah majlis-majlis yang dicari oleh para malaikat, karena itu adalah majlis-majlis zikrullah. Majlis zikrullah intinya bahwa sesungguhnya setiap napas ibadah kita itu adalah zikir. Dan pastikan ibadah itu taat kepada Allah, bukan taat kepada yang lain. Karena Allah lah yang bisa memberikan pahala, yang lain tidak bisa memberikan apa-apa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu taala alam. Saya kira sudah terang. Satu lagi yang minggu lalu kami menyampaikan bahwasanya duduk sejenak menuntut ilmu itu lebih baik daripada ibadah sunnah. Setahun Itu ibadah sunnah yang mana? Ibadah sunnah apapun. Ya. Tuh, enggak percaya? Kita timbang nanti di akhirat. Ya, begitulah kata Nabi alaihi salatu wassalam. Kok bisa? Kalau antum, sekarang saya bekerja di rumah saya sendiri, saya bersihkan rumah, yang menikmati siapa? Saya sendiri. Sah? Berpahala? Iya. Tapi coba saya bersihkan jalan yang dilalui orang ini, yang berlubang saya timbun. Sah? Kira-kira berpahala enggak? Kenapa? Banyak yang lewat. Mana yang banyak menikmati? Jalan umum itu atau rumah saya? Jalan umum. Kira-kira mana yang bersyukur dan berdoa? Yang lewat di situ atau yang lewat di rumah saya? Ya, di situ. Makanya segala sesuatu yang manfaatnya lebih besar dan lebih luas, pasti pahalanya lebih besar dan lebih luas. Makanya ulama mengatakan, kenapa menuntut ilmu sesaat lebih afdal daripada ibadah sunat setahun? Karena dengan ilmu ini bisa menghasilkan penghasilan yang tidak didapat oleh setahun dengan beribadah. Contoh, di dalam
antum bisnis sendiri sah, jualan di kedai, untung setahun berapa? 100 juta dah. Tapi saya memakai sistem MLM, sah. Sampai saya punya anggota di bawah saya 1000 orang, masing-masing orang saya dapat setoran 1 juta. Mana lebih besar untung kita? Nah, 1000 kali 1000, 1000 kali 1 juta, 1 miliar. Antum hanya 100 juta. Kenapa? Sebab manfaat saya lebih luas daripada manfaat dia sendiri. Ini bukan maksud saya menghalalkan seluruh MLM, tidak, tapi MLM beribadah dalam agama dibolehkan. Sebab Nabi katakan man sanna atau man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Nabi SAW menunjukkan jalan kebaikan ke sahabat Abu Bakar, sah? Abu Bakar menunjukkannya ke Abdurrahman bin Auf, ke Utsman bin Affan, sah? Utsman bin Affan menunjukkan lagi ke keluarganya, Abdurrahman ke keluarganya, tetangga dan kerabatnya, sah? Coba kalau seandainya Nabi selamanya berkhalwat di Gua Hira, manfaat ini ada baginya? Tidak. Dia saleh, iya, tapi pahalanya terbatas. Sekuat apapun dia beribadah, tetap 24 jam juga bisa. Tapi kalau seandainya dia sudah berdakwah, Masya Allah, setiap orang yang salat hari ini Nabi dapat pahalanya. Setiap orang yang puasa Nabi dapat pahalanya. Orang bersedekah Nabi dapat pahalanya. Terbayang? Dah. Perlu jelasan panjang lagi? Alhamdulillah. Itu makanya ilmu lebih afdal dari sekedar ibadah. Kalau cari fadilatnya lebih banyak. Nabi katakan syaitan lebih takut kepada seorang alim daripada kepada 1000 ahli ibadah. Berarti kalau ada orang paling dimusuhi oleh syaitan, baik syaitan jin maupun manusia, pasti ahlul ilmu. Kalau orang yang kerjanya di musalla nak 10 tahun dia tidak keluar di musalla itu, ada orang yang akan menyerangnya, ada orang yang akan mencelanya. Kenapa tidak? Ini aman nih. Ini aman ini. Tidak akan memajukan karena dia sendiri. Oh enggak, dia 30 orang. Iya, 30 orang itu aja. Tapi kalau seorang alim enggak, sekali duduk, berapa banyak orang dapat hidayah. Contoh tadi, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang tawaf pula di kuburan Nabi ketika umrah misalnya, setelah mendengar ini lalu dia tinggalkan, dia bertobat, lalu disampaikan kepada yang lain, berapa pahala yang saya dapatkan? Sah? Kemudian guru saya mengajarkan, guru saya sampai ke Rasulullah SAW. Semua itu, makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan nasab yang paling panjang adalah nasab ilmu. Kalau nasab keturunan kita kadang itu putus, sah? Tak tahu lagi datuk di atasnya tak tahu lagi, sah? Tapi ilmu tak, sampai hari ini ilmunya bersambung sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dah paham saya? Jangan diperpanjang lagi, habis Pak. Dah, kita tutup aja ya, karena sudah terang. Kalau tak dibicarakan lagi gelap lagi nanti. Biarkan seterang itu ya. Kata kuncinya, setiap amalan ketaatan pada Allah itu adalah zikrullah. Itu kata kuncinya. Berarti kalau ketaatan pada selain Allah, seulang balik, bukan zikrullah. Maka pastikan seluruh yang diperintahkan oleh orang kepada kita mesti ada landasan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tradisi tak punya pahala, budaya tak punya pahala, bahkan negara tak bisa memberikan
pahala. Uang APBN aja kurang kok, kena tunda bayar kita. Utang luar negeri sudah melebihi kapasitas yang harus diambil. Mau dikemanakan? Tapi Allah Maha Kaya. Jadi jangan harap pahala kecuali dari Allah, dan Allah tak akan berikan kecuali atas perintahnya. Maka jangan kerjakan kecuali yang Allah dan Rasul perintahkan, karena kita tidak mungkin taat kecuali dengan perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kita taat bukan pada Allah, taat pada orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.